Pemirsa, model Lisa Mariana mendatangi gedung KPK siang ini. Ia memenuhi panggilan KPK untuk diperiksa terkait dengan kasus korupsi Bank BJB. Lisa datang bersama kuasa hukumnya dan langsung disambut awak media yang sudah menantinya sejak pagi. Lisa diperiksa KPK sebagai saksi terkait kasus korupsi pengadaan iklan Bank BJB. Juru bicara KPK menyebut pemeriksaan Lisa Mariana penting untuk mendeteksi aliran uang korupsi Bank BJB yang merugikan negara 200 miliar rupiah. Kasus ini diduga berlangsung saat Ridwan Kamil menjabat sebagai Gubernur Jawa Barat. Lisa dan Ridwan Kamil saat ini sedang berseteru terkait dugaan ada hubungan masa lalu di antara mereka. Pemirsa, jajanan tidak sehat mengandung gula, garam tinggi, dan lemak jahat beredar tanpa pengawasan. Termasuk di kawasan dekat sekolah di mana anak-anak biasa jajan sehari-hari. Sudah umum terlihat di sekitar kawasan sekolah. Pedagang kaki lima berjualan aneka jajanan. Rata-rata harganya murah, mulai Rp5.000 hingga Rp10.000, disesuaikan dengan uang saku siswa sekolah. Es atau enggak risol gitulah. Tapi biasanya bawa bekal apa enggak? Jarang. Jajan es sama mie, kalau enggak ciki-ciki. 12. Ya. Kadang-kadang habis, kadang-kadang ada sisa. Dalam aturan WHO, konsumsi asam lemak trans yang biasa terdapat pada minyak goreng dan mentega seharusnya dibatasi di bawah 1% dari total kalori harian atau sekitar 2,2 gram per hari. Lebih dari jumlah itu bisa memicu masalah kesehatan seperti hipertensi dan jantung koroner. Pemirsa, saat ini saya sedang berada di salah satu kawasan yang berada di dekat SDN 17-19 Johar Baru, Jakarta Pusat. Dan setiap harinya mulai dari jam masuk sekolah, jam istirahat hingga jam pulang sekolah, kawasan ini selalu ramai oleh anak-anak murid yang jajan berbagai macam makanan, mulai dari makanan olahan, kemudian juga makanan kemasan. Nah, kita akan lihat seperti apa sih jajanan yang biasanya selalu dibeli sama anak-anak. Dan tadi saya sudah lihat ada salah satu jajanan yang ramai sekali pembelinya, saya tertarik untuk ikut mencoba. Nah, Abang, aku mau beli 5.000 bisa dicampur aja? Bisa. Oke, boleh 5.000 dicampur ya Bang ya. Biasanya kalau anak-anak itu paling suka itu jajan yang seperti apa Abang? Sosis sama mie, sama kornet, sama telur gulungnya. Oke. Ini memang untuk rasanya ini menarik banget ya pemirsa, khususnya untuk anak-anak karena di sini ada rasa pedas, asam, dan juga asin dan gurih. Namun yang perlu dipahami untuk orang tua murid bahwa memang untuk makanan yang ada di sini tidak dijelaskan dan tidak tertulis untuk informasi dari trans lemaknya, untuk minyaknya, kemudian juga untuk komposisi bahannya, dan tidak ada pengawasan terhadap bahan-bahan yang diolah dan yang digunakan yang ada di jajanan yang ada di sini. Dari Jakarta, Nora Syafika, Suryali Santoso, iNews melaporkan. Kita awali dengan informasi pertama, pemirsa. Kepala Cabang Bank Plat Merah yang menjadi korban penculikan dan pembunuhan Kamis malam dimakamkan di TPU Situ Gede, Kota Bogor. Sebelum ditemukan tewas di Bekasi, korban diculik dari parkiran pusat perbelanjaan di Jakarta Timur. Kasus penemuan jasad pria dalam kondisi wajah, tangan dan kaki terikat lakban di area persawahan di Desa Nagasari, Serang Baru, Bekasi akhirnya terungkap. Hasil olah TKP dan autopsi, korban diketahui bernama Muhammad Ilham Pradipta, 37 tahun, kepala kantor cabang bank pemerintah yang ternyata menjadi korban penculikan dan pembunuhan. Untuk kondisi korban sendiri ya terdapat beberapa luka lebam di bagian tubuhnya. Saat ditemukan oleh warga dan saat kami datangin TKP, kondisi korban itu saat itu dilakban bagian matanya dan diikat di kakinya. Polisi langsung membekuk 4 pelaku penculikan sekaligus pembunuhan korban.
3 pelaku berinisial AT, RS, RAH diamankan di kawasan Johar Baru, Jakarta Pusat. Sementara 1 pelaku RW diamankan sesaat setelah mendarat di Bandara NTT. Sebelumnya terekam CCTV keempat pelaku menculik korban di salah satu pusat perbelanjaan di Pasar Rebo, Jakarta Timur menggunakan 1 unit mobil berwarna putih. Korban yang hendak masuk ke dalam mobil miliknya tiba-tiba disekap dan dimasukkan ke dalam mobil pelaku. Suasana haru disertai isak tangis mewarnai pemakaman Ilham di TPU Situ Gede, Kota Bogor. Istri korban meminta polisi menuntaskan kematian suaminya. Harapan saya ketika pelaku udah ketemu, dihukum setimpal seberat-beratnya. Karena suami saya orang baik, tapi diperlakukan dengan cara tidak baik sampai kehilangan. Kasus penculikan disertai pembunuhan ini tengah ditangani polisi. Polisi masih memburu 1 pelaku lainnya. Tim Liputan News melaporkan. Ya, pemirsa, meski 4 pelaku telah tertangkap, motif pembunuhan Kepala Cabang Bank BUMN Muhammad Ilham belum terungkap. Dan sudah ada Andi Firmansyah di rumah duka keluarga di Bogor, Jawa Barat. Baik, kita akan terhubung dengan Andi. Baik, Andi, ini terkait dengan Kacab Bank BUMN yang tewas diculik, dapat Anda laporkan situasi terkini seperti apa dan informasi terkini apa saja yang Anda dapatkan? Baik, selamat siang Rosalin. Saat ini saya berada di kediaman rumah duka almarhum Ilham Prabipta, yakni korban pembunuhan yang jasadnya ditemukan di Kabupaten Bekasi, Jawa Barat. Saat ini terpantau kondisi di rumah duka terlihat ramai, beberapa kerabat rekan kerja pun berdatangan untuk menyampaikan bela sungkawa. Dari kacamata rekan kerja bahwa beliau itu terkenal baik, humble dan juga sering bercanda, dan kepada teman-teman kantornya juga beliau itu selalu perhatian. Informasi yang kami dapatkan dari pihak keluarga bahwa informasi komunikasi terakhir keluarga dengan almarhum itu sekitar pukul 4 sore, artinya sebelum kejadian. Sempat adanya komunikasi dari istri dengan korban. Dapat kami sampaikan juga bahwa pihak keluarga saat ini meminta kepada pihak kepolisian untuk kepada 4 pelaku yang saat ini sudah ditahan di Polda Metro Jaya untuk dihukum seberat-beratnya, dan minta kepada kepolisian untuk segera menangkap 1 orang pelaku yang saat ini masih dalam proses pengejaran agar kasus motif dibalik kasus pembunuhan ini segera terungkap. Bisa Anda lihat di belakang saya ini para tamu dari rekan kerja ataupun kerabat terus berdatangan, bahkan di area rumah korban juga sejumlah karangan bunga berjejer memenuhi area rumah duka. Rosalin. Apakah kemudian sudah ada pernyataan terkini dari pihak kepolisian, Andi? Untuk saat ini saya belum mendapatkan informasi apakah akan dilakukan penyampaian informasi terkait mengungkap kasus pembunuhan ini, yang mana 4 pelaku ini kan sudah ditangkap di Polda Metro Jaya. Saat ini juga mungkin dalam proses pemeriksaan untuk mengungkap apa sih sebenarnya motif pelaku melakukan hal seperti itu hingga menghilangkan nyawa kepala kantor cabang bank pemerintah yang rumahnya ada di kawasan Pasir Kuda, Kota Bogor, Jawa Barat. Untuk informasi yang sudah dihadirkan, Andi melaporkan langsung dari rumah duka keluarga korban di Bogor, Jawa Barat. Selamat bertugas kembali, Andi.